atas waktu dan kesempatannya MC. Nah, sebelum ke sesi selanjutnya, saya, Cynthia Arnita Damayanti, mahasiswi kedokteran 2020 dari Universitasnya itu akan memandu keberlangsungan penyampaian materi pertama sangat inspiratif nantinya. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah tidak sabar, yakni mengenai gambaran dunia kewirausahaan sebagai entrepreneur. Namun mungkin masih terdengar asing ya mengenai materi ini, atau bahkan teman-teman di sini sudah pada tahu nih ada gambaran dan juga berencana nih menjadi nantinya seorang entrepreneur, namun masih pada bingung, belum tahu nih apa aja sih yang perlu dipersiapkan. Nah, untuk itu tenang aja, dikarenakan pertanyaan teman-teman tersebut tentunya nanti akan dijawab pada sesi pertama kali ini. Baik, tanpa mikir lama lagi, materi mengenai gambaran dunia kewirausahaan sebagai entrepreneur tersebut spesial nantinya akan dibawakan oleh ahlinya yang juga merupakan kreator dari My Skin Information yang sudah pasti teran Universitas Diponegoro, yakni Dr. Gali Sari Damayanti, spesialis dermatovenerologis. Dan untuk mengenal lebih dekat dengan beliau, berikut sama-sama kita simak CV beliau terlebih dahulu. Baik, berikut ini adalah CV dari Dr. Gali Sari Damayanti. Dan untuk panitia mungkin bisa dibantu scroll ke bawah menampilkan latar belakang pendidikan beliau. Baik, dan teman-teman di sini dapat melihat ya, terkait latar belakang dan pendidikan beliau dari tahun 1952 hingga yang terbaru saat ini Januari 2020. Yang mana beliau ini kala itu menempuh studi kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dan setelah lulus tahun 2015, beliau ini melanjutkan pengalaman pendidikannya dengan mengikuti short course mengenai dermatologi di Universitas Mahidol, Thailand. Dan tidak hanya itu, beliau ini tentunya juga menerapkan semua ilmu yang telah dipelajarinya. Dengan berikut ini adalah pengalaman beliau yang teman-teman di sini bisa melihat, mungkin bisa dibantu scroll ke bawah. Dari tahun 2015 hingga saat ini, beliau juga masih aktif menyandang sebagai label entrepreneur. Yang mana selain beliau ini merupakan dosen dermatologi dan venerologi di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Nah, beliau ini juga sebagai dokter dermatologi di ZAP Premier Semarang Skin Clinic dan juga di Columbia Hospital. Oke, tentunya di sini latar belakang beliau tersebut sudah tidak diragukan lagi ya teman-teman, sangat berpengalaman ya teman-teman, dan tentunya Dr. Gali ini tidak diragukan lagi ya untuk membawakan materi pertama kali ini, yaitu gambaran dunia kewirausahaan sebagai entrepreneur, karena beliau ini adalah sosok yang memang sangat inspiratif sekali nih teman-teman. Oke, siapa di sini yang mau menjadi seperti sosok beliau nih teman-teman? Nah, bisa banget. Nanti disimak baik-baik ya penyampaian materi dari Dr. Gali nantinya. Dan teman-teman yang penasaran banget juga bisa dari sekarang itu mempersiapkan pertanyaannya agar nanti bisa langsung pada saat sesi diskusi dapat menyampaikan pertanyaannya dengan raise hand ataupun dapat mengirimkan pertanyaannya melalui chat Zoom ini ya saat berjalannya penyampaian materi tersebut. Oke, tadi kan kita sudah mengenal Dr. Gali itu melalui CV beliau. Nah, pada kesempatan kali ini kita bisa langsung nih teman-teman berkenalan dekat dengan beliau. Dan sepertinya di sini Dr. Gali juga sudah bergabung nih teman-teman. Nah, mungkin kita bisa sapa dulu nih Dr. Galinya bareng-bareng. Halo dokter, apakah sudah bergabung di Zoom ini? Halo, selamat pagi, Cynthia. Saya sudah bergabung. Selamat pagi Selamat semuanya. pagi, Assalamualaikum. dokter. Bagaimana nih dokter, kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Sangat bersemangat untuk hari ini ya. Kita berbagi sharing. Tentu, terima kasih Dokter Gali. Baik, langsung saja teman-teman tanpa basa-basi lagi, Cynthia serahkan penyampaian materi pertama durasi 45 menit terkait gambaran dunia kewirausahaan sebagai entrepreneur kepada Dokter Gali. Dan untuk waktu dan layarnya kepada Dokter Gali, dipersilahkan Dokter.
Baik, terima kasih banyak kepada Cynthia sebagai moderator yang sudah menyebutkan introduction yang sangat komplit, dan terima kasih juga untuk seluruh panitia yang sudah mengundang saya bergabung untuk sharing ya buat teman-teman sekalian yang sudah hadir. Kepada yang saya hormati, kepada Dr. Neni, kepada Ketua BEM Himaku ya, Himaku, kemudian kepada Ketua Pelaksana juga, semua yang sudah hadir peserta pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Tanpa berpanjang lebar, saya ingin berbagi sedikit mungkin apa yang saya sudah tempuh sampai dengan sekarang. Kalau dikatakan sebagai suatu kesuksesan, saya rasa itu masih menjadi jalan yang harus saya persisten untuk capai gitu ya. Jadi saya tetap harus mengembangkan diri begitu. Jadi ini sebagai gambaran buat adik-adik semua, buat teman-teman yang mungkin nantinya kepengen gitu ya untuk menjadi dokter sekaligus entrepreneur, yaitu sebagai dokterpreneur untuk jadi ini new insight ya, insight buat bersama. Silahkan kepada panitia, saya dibantu share screen. Terima kasih. Apakah sudah terlihat ya, dokter? Oke, sudah. Terima kasih. Jadi ini sebenarnya judul saya pada pagi hari ini adalah Insight for Being an Doctorpreneur gitu ya. Jadi sebenarnya pertama tuh kita pasti bertanya gitu. Sering mungkin ada yang mendengar istilah tentang dokterpreneur gitu ya. Jadi kita awali dulu nih sebenarnya apa ya yang dimaksud dengan dokterpreneur gitu. Jadi dari katanya aja kita sudah tahu ya bahwa ada kata dokter. Ya ini halaman pertama ya. Terima kasih. Jadi ini My Skin Formation adalah baby yang sedang saya rintis untuk juga tetap maju dan memberikan edukasi. Bisa langsung ke slide berikutnya mungkin. Nanti bisa dimasukkan langsung ke share yang kedua, boleh, Dik? Terima kasih banyak. Nah, ini dia tadi ya. Jadi kata-kata sebagai dokterpreneur itu kita tuh menjadi kesatuan. Jadi kita itu sebagai dokter juga, tapi kita juga melakukan kegiatan entrepreneur gitu ya. Jadi kita juga berwirausaha. Slide. Oke, jadi kita perlu tahu dulu nih, kalau dokter pasti adik-adik semuanya, semua yang hadir, para dokter sekalian gitu ya, sudah tahu kalau kita seorang dokter, seorang praktisi yang berhubungan dengan hubungan dokter dan pasien, memberikan pengobatan, memberikan penata laksanaan sampai dengan edukasi gitu. Tapi kita mesti lihat lagi nih ke arah entrepreneur. Sebenarnya ternyata entrepreneur itu ada dari bahasa Prancis ya, artinya berusaha gitu. Jadi dalam suatu bisnis maksudnya adalah kita memulai suatu bisnis gitu ya. Jadi banyak sekali yang menafsirkan gitu. Salah satunya adalah Andrew J. Dabrin di 2008 bahwa entrepreneur adalah seseorang yang mendirikan atau menjalankan sebuah usaha yang inovatif. Jadi keyword dari suatu entrepreneur adalah seseorang yang kreatif dan seseorang yang inovatif gitu. Jadi yang mudah tergelitik sepertinya ini bisa nih dijadikan sesuatu hal yang bisa dikembangkan seperti itu. Slide. Jadi ternyata Forbes itu sudah mengungkapkan bahwa sebenarnya seorang dokter itu memiliki alasan-alasan. Dikatakan itu ada 5 alasan kenapa seorang dokter itu sebenarnya excellent entrepreneur. Gitu. Kita tuh bisa kita tuh udah punya cikal bakal sebagai seorang entrepreneur tanpa kita sendiri sadari. Gitu. Jadi ada 5 alasan. Yang pertama, seorang dokter itu pastinya berkomitmen terhadap
long life education ya. Jadi kita tuh selalu akan belajar gitu dalam hal akademisi kita, dalam hal kita sebagai dokter gitu. Nah itu sangat sejalan dengan kalau kita jadi entrepreneur gitu. Entrepreneur tuh nggak bisa kita selalu merasa sudah menguasai semua gitu. Terkadang kita memang selalu harus belajar gitu dan selalu harus dinamis mengikuti keinginan pasar, mengikuti apa yang memang kebutuhan yang bisa kita hadirkan kepada pasar. Nah, itu adalah alasan pertama. Kemudian alasan kedua adalah seorang dokter itu detail oriented. Kita kan detail banget ya gitu dalam pemeriksaan fisik, dalam anamnesis kita aja punya panduan-panduan yang kita perlu gali dari pasien gitu. Jadi itu juga ternyata sama. Itu dibutuhkan seorang entrepreneur karena kita jadi perlu melihat, membaca kebutuhan pasar, membaca apa yang menjadi kekuatan dari label kita, usaha kita, apa yang menjadi sebenarnya ancaman yang mungkin kalau kita sendiri tidak tindak lanjutin nanti jadinya kita tuh tidak ada kontinuitas dalam berwirausaha itu gitu. Jadi kita tuh sebenarnya kalau kita detail oriented kita tuh bisa menambal hal-hal itu gitu. Kita bisa memperbaiki fast response gitu. Kemudian yang ketiga adalah kita itu expert dalam mengambil suatu keputusan on the spot gitu. Kita kan kalau misalnya nanti mungkin sudah ada yang jadi dokter, ada yang jaga UGD atau misalnya teman-teman yang akhirnya nanti merasakan ya kita kita internship gitu. Kemudian nanti di UGD kan kita harus fast respon. Kita harus tahu ini kegawat daruratan gitu ya atau bagaimana gitu. Nah, itu juga ternyata seorang entrepreneur tuh terkadang kita memang dibutuhkan mengambil sudden decision gitu yang memang pasti kita harus mempertimbangkan risk and benefit sama persis sama kita kayak jadi dokter gitu. Jadi kita ini menguntungkan nggak ya nantinya untuk kita gitu. Ini bagaimana begitu. Jadi itu banyak pertimbangan yang memang akhirnya kita terlatih untuk mengambil on the spot decision. Kemudian alasan yang keempat adalah kita memiliki good doctor. Kalau sebagai dokter yang baik itu tuh memiliki pertimbangan etik, responsibility gitu. Itu ternyata bukan hanya sebagai dokter kita itu berada di sanubari gitu ya, tapi ternyata sebagai entrepreneur kita jadi bisa memikirkan hal ini suatu yang etik, suatu yang bisa dilakukan dan masuk dalam koridor etik itu atau tidak. Dan yang terakhir adalah seorang dokter itu tahan banting gitu ya. Jadi kalau kita mau jadi entrepreneur itu juga kalau kita gampang menyerah itu kita jadinya tidak bisa mengembangkan bisnis dan memiliki yang kita bisa banggakan gitu ya, kita bisa memberikan manfaat. Yang pertama kita belum memikirkan profit mungkin gitu, terus itu kemudian ya akhirnya itu akan berjalan begitu. Jadi ketika kita ternyata punya terbekali gitu, itu ternyata kita menjadi a good candidate, excellent candidate gitu ya. Jadi berikutnya kita bisa lihat ke slide berikutnya. Nah, kemudian kita jadi bertanya nih, jadi kenapa ya kita mau menjadi entrepreneur gitu. Dokter aja sebenarnya tanggung jawabnya udah besar sekali gitu ya. Tapi habis itu kan kita menjalani suatu aktivitas tambahan di mana kita juga berwirausaha gitu. Nah, itu sebenarnya ada beberapa alasan. Yang pertama alasan ekonomi. Simple ya gitu bisa dapat pendapatan tambahan gitu ya, kita bisa mempersiapkan pensiun gitu. Ketika kita memang mungkin hanya sebagai dokter kita bertugas, kita mengobati pasien, kita mendapatkan jasa medis misalnya seperti itu. Nah, tapi ketika kita tidak praktek, ketika kita tidak berpikir keras begitu ya untuk mempersiapkan gitu ya, kalau misalnya nanti kita udah nggak bisa praktek, kita ternyata lagi harus istirahat gitu, kita udah jadi pengen memikirkan gitu gimana caranya kita bisa menghasilkan penghasilan tambahan gitu. Jadi sebenarnya bisa diidentify kira-kira kita punya jiwa itu biasanya dari awal ya, mungkin itu kayak jualan risoles atau jualan roti bakar gitu ya pagi-pagi. Mungkin karena sekarang pandemi kita jadinya kuliah masih online gitu, tapi dulu waktu zamannya saya sekolah tuh ada teman-teman saya yang tiap pagi juga ikut karena ada kuliah pagi, udah tahu nih pasti teman-temannya bakal lapar gitu ya. Jadi ada yang jualan roti bakar, ada yang jualan risoles seperti itu. Itu tuh sudah merupakan suatu hal yang pertama menyenangkan gitu, sama seneng gitu. Kemudian yang kedua yang membeli juga mendapatkan manfaat gitu ya. Udah lapar nggak usah cari kemana-mana, ternyata udah bisa langsung beli gitu ya. Jadi seperti itu. Itu alasan ekonomi yang pertama. Yang kedua adalah alasan sosial. Kita jadi bisa ketemu banyak orang. Ternyata ada ya
kehidupan yang nggak melulu kita handlingnya ya kita bertemu pasien, kita bertemu keluarga pasien, mungkin seperti itu. Tapi ternyata ketika kita belajar menjadi entrepreneur, kita tuh ketemu dengan yang berbeda lagi. Kita ketemu dengan konsumen, kita ketemu dengan supplier, kita ketemu dengan berbagai macam gitu ya kebutuhan-kebutuhan. Kita juga mungkin kalau misalnya ada yang produk seperti itu, ada yang pengiriman gitu, kita ekspedisi, kita berhubungan gitu ya. Jadi itu semua alasan sosial tambahan juga. Kemudian yang terakhir adalah alasan aktualisasi diri. Kita bisa lihat slide berikutnya, di mana di sini ada piramida Maslow ya. Jadi adalah suatu kebutuhan dibagi, kita itu sebenarnya sebagai seorang manusia itu ada 5 kebutuhan yang secara strata ini adalah memang ketika yang paling dasar, sebagai contoh ya, basic need gitu ya, kita butuh sandang, kita butuh pangan, kita butuh istirahat, kita sandang pangan papan seperti itu ya. Nanti ketika itu sudah tercukupi, kemudian kita akan naik ke level berikutnya seperti itu. Jadi tidak bisa kita itu mau langsung loncat untuk membentuk suatu aku mau eksis nih, aku mau memberikan aktualisasi diri, aku tuh pengen menunjukkan bahwa aku itu bisa mampu melakukan ini gitu. Kalau kita tuh belum melewati ini, kita habis itu kita harus ada keamanan gitu ya. Kita hidup yang tidak semua nanti misal bekerja, besok aku kerja apa ya gitu. Jadi itu masih belum ke sini gitu. Kita belum mendapatkan safety. Baru kemudian kita naik ke atasnya, kita ada sense of belonging, kita bersosialisasi, kita memiliki interaksi sosial di sekitar kita. Kalau misalnya kita belum aman, kita nggak kepikiran mau bersosialisasi dengan mana, ya kita amankan dulu nih level basic need yang di sini. Kemudian baru ke arah bentuk apresiasi. Ketika kita mendapatkan hasil yang baik, kita mendapatkan bentuk apresiasi. Kemudian baru nih self fulfillment jadi untuk diri kita. Jadi itu salah satu alasan juga kenapa kita pengen jadi dokterpreneur gitu ya. Slide. Nah, kemudian gimana caranya? Gimana caranya kita memulai usaha gitu ya? Kalau saya boleh membagi, ada 4 pendekatan. Pertama, start. Kedua, manage. Ketiga, maintain atau mempertahankan. Dan yang keempat adalah develop. Kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dulu dari start untuk slide berikutnya. Start itu merupakan tahapan di mana kita memulai. Kita tuh berniat melakukan suatu usaha gitu ya, kita memulai, dan bagi sebagian besar orang ini merupakan yang paling sulit gitu ya. Jadi tahapan yang membuat kita akhirnya oh ya deh kita mulai get a start buat ini gitu. Jadi kita tuh melihat tantangan atau peluang usaha baru, kemudian kita memikirkan akhirnya ketika ada tantangan dan peluang, kita mengambil itu gitu ya. Kita mengambil itu dan menghadirkan bahwa kita bisa menghadirkan usaha itu gitu ya. Kemudian itu kita berpikir jadinya gimana ya, saya cocoknya di mana gitu ya. Kalau kita mau mulai, saya mau dok jadi dokterpreneur, tapi saya enaknya menekuni bidang yang mana. Nah ini ada tipsnya. Pertama, setelah kita membulatkan tekad, meniatkan untuk kebaikan, memberikan manfaat gitu ya. Jadi kita itu memberikan manfaat, bisa pelayanan, bisa kita menyediakan produk yang bermanfaat untuk konsumen kita gitu ya. Jadi mereka ketika membeli produk kita, mereka ketika berhubungan dengan kita itu akan mendapatkan manfaatnya terfulfill, mereka senang gitu. Jadi itu saling berkaitan. Dan mulailah dari apa yang kita suka gitu. Jadi nggak bisa teman-teman mulai dari apa yang saya suka gitu. Saya sukanya begini terus teman-teman mau ikutan gitu. Tapi kalau nggak into itu akan berbeda rasanya ya. Kita lihat slide berikutnya. Kita bertanya-tanya kan pasti gitu. Kita mulainya dari mana? Ini. Hobinya apa sih gitu, hobi yang mendatangkan manfaat yang bisa menjadi sekaligus bidang usaha itu sangat menyenangkan. Mungkin ada teman-teman di sini yang sukanya emang bikin konten gitu ya. Zaman sekarang digitalisasi gitu itu sudah menjadi sangat common. Teman-teman mungkin lebih sangat familiar terhadap gadget dan cara pemanfaatannya dibandingkan saya gitu ya. Ada yang hobi kayak gitu. Ternyata habis itu ketika itu ditekuni ya bisa gitu, bisa untuk senang, sama-sama senangnya. Kemudian ada yang juga hobinya belanja. Ini sebagai contoh saya, mungkin hampir semua perempuan juga suka gitu ya belanja. Saya suka belanja, tapi ketika saya ngelihat uang saku saya berkurang, jadi belanjanya berhenti kan gitu. Tapi saya jadi berpikir gimana caranya saya
hobi belanja saya tersalurkan, tapi saya pakai uang orang lain gitu. Jadi akhirnya saya jadi personal shopper. Saya menghadirkan barang-barang dari luar gitu ya, terus saya jual. Tapi mereka senang kan, mereka butuh. Ternyata oh iya butuh tas, butuh ini. Jadi kita sama-sama senang gitu. Saya juga bisa menyalurkan passion saya suka gitu ya, belanja apalagi diskonan misalnya gitu kan. Nah itu. Kemudian ada yang mungkin secara profesional sebagai dokter, habis itu saya mau mengembangkan klinik seperti tadi dokternya ini sudah sampaikan di pembukaan gitu ya. Jadi saya maunya sejalan saya mengembangkan klinik, mungkin praktek bersama sampai dengan rumah sakit bersalin, sampai dengan rumah sakit gitu ya. Itu juga passion gitu ya. Kemudian ada yang juga berjualan kayak tadi yang saya cerita gitu ya, jualan apapun gitu ya, bisa jualan skincare gitu ya. Jadi bisa juga jualan apa aja yang kalian memang suka gitu ya. Kemudian ada juga yang memang sukanya nyalon, pergi ke salon, manicure pedicure, ini kan buat perempuan ya gitu. Jadi abis itu juga teman saya ada gitu, dokter kulit gitu ya, terus punya salon manicure pedicure dan nail art gitu. Jadi suka gitu, sekalian ternyata dokter kulit juga belajarnya kuku gitu. Jadi itu sejalan. Kemudian ada juga yang ternyata sukanya ngoprek-ngoprek gitu ya, bikin startup, melihat sekarang kebutuhannya semua orang kalau bisa nggak keluar tapi udah mendapatkan apa yang ada di gadget yang dihadirkan gitu ya, itu kemudian ada yang bisa mengembangkan ke situ. Atau ada yang suka ngopi, bikin coffee shop gitu ya, ada yang suka ngajar gitu ya. Ngajar itu mungkin juga jadi hobi juga ya gitu. Saya juga termasuk yang saya suka ngajar, akhirnya kemudian saya juga jadi dosen, tapi juga saya jadi suka mengedukasi. Itulah kenapa salah satu passion saya menghadirkan My Skin Formation ya emang untuk memberikan edukasi aja ke pasien, meningkatkan awareness bahwa kalau sakit kulit, kalau misalnya ada keluhan seperti ini ya jangan ditunda, segera periksa ke dokter seperti itu. Slide. Jadi tentukan apa yang menjadi passion Anda sekalian semua. Kemudian do it now. Gitu. Jadi kalau misalnya kadang masih, aduh nanti deh kayaknya masih sibuk, masih ini gitu. Itu planningnya gitu ya. Tapi kalau misalnya memang benar-benar mau terjun, ya memang bisnis yang dijalankan gitu. Abis itu kita belajar. Nggak mungkin kita itu mendalami bisnis kemudian kita menjadi seseorang yang expert gitu. Kita ada proses di situ. Pembentukan kita sebagai dokterpreneur, maturnya kita sebagai seorang entrepreneur itu akan sejalan dengan ketika kita memulai, kemudian itu kita akan learning by doing gitu ya. Slide. Oke, kemudian kita ke tahap berikutnya. Ketika kita sudah start, kita kan butuh memanage. Kita butuh gimana membuat bisnis kita ini berjalan gitu ya. Jadi sebenarnya ada 6 unsur manajemen yang kita perlu tahu gitu. Kita mau nggak mau jadi kayak sedikit belajar tentang ilmu manajemen. Pertama ada man, ada money, ada material, machine, method, dan market. Kalau man adalah diri kita sebagai otak. Jadi kalau kita berpikir ada kita seorang manusia gitu ya, punya panca indera, sama kita punya mata, punya hidung, punya telinga, itu semua saling berpengaruh satu sama lain. Jadi keenam unsur ini itu juga seperti itu gitu, sama-sama vital untuk suatu manajemen yang perlu kita lakukan pada bisnis yang kita mau tekuni. Yang pertama adalah diri kita sendiri sebagai orang yang menginisiasi, orang yang punya pengennya tuh dibawa kemana sih gitu, otaknya kita tuh gitu ya. Kemudian money, kita perlu modal. Ada yang mungkin modalnya kecil, ada yang mungkin punya modal besar langsung pengennya ngambil franchise aja gitu ya, atau macam-macam. Jadi uang itu satu komponen vital juga ya. Jadi misalnya kemudian material gitu. Kita tuh apa yang mau kita tawarkan ya, apa yang mau kita jual gitu ya. Bahannya kita mungkin pengennya jualan mie ayam gitu misalnya. Mie-nya ternyata banyak ya gitu ya, ada supplier A, B, C, D gitu ya. Terus tapi kita nyobain kan, kita nggak mungkin menghadirkan mie yang mungkin kurang tahan lama, rasanya tidak sesuai dengan lidah yang kita memang pengen gitu. Nah itu seperti itu. Jadi kita memilih dari yang mana yang mau kita kembangkan seperti itu. Kemudian mesin ya gitu. Jadi kita mungkin bekerja menggunakan tambahan gitu ya, menggunakan penunjang lain gitu. Mungkin kita juga butuh mesin di situ gitu. Kemudian tidak semua sih biasanya kalau misalnya ya memang mungkin sukanya bikin baju, kita butuh modal bukan hanya dari sisi uang, tapi kita
juga bisa perlu menghadirkan mesinnya, kita perlu mengupgrade juga gitu untuk kebutuhan itu. Kemudian metode gitu. Seringkali kalau kita belajarnya tata laksana manajemen di kedokteran, kalau ini kita harus punya SOP. Gimana caranya SOP itu berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya, metode kita. Dan market. Kalau misalnya kita udah punya modal, kita udah punya mimpi, kita nggak tahu mau jual di mana, itu juga nggak bisa gitu ya. Jadi kita harus punya konsumen yang kira-kira memang menyukai dan akan mencari produk kita gitu. Kita butuh originalitas, kira-kira nih pede deh, pokoknya nanti aku jualan ini banyak yang nyari, belum ngehits zaman sekarang gitu ya. Bahkan mungkin akhirnya teman-teman nih idenya nanti akhirnya muncul ide-ide yang baru yang benar-benar belum hadir, belum kayak yang kayak banyak coffee shop sekarang, mungkin belum ini gitu. Jadi memang kita perlu punya market seperti itu ya. Jadi kemudian kita lakukan manajerial proses di situ. Slide. Nah, ini jadi manajerial tuh apa sih ya, dari kita menjalankan, kita organize, kita lakukan gimana evaluasinya, gimana manajerialnya, gimana pemasarannya, marketingnya. Kalau udah punya ini kita perlu marketing kan. Tapi terus kita berpikir, kalau kayak gitu dokter sama entrepreneur tuh terpisah atau bagaimana gitu ya. Kita kadang praktek gitu ya, kita kadang kita sebagai dokter gitu. Tapi kadang kita sebagai entrepreneur gitu. Enggak diduga, nggak disangka ketika kita akhirnya menjadi entrepreneur, kita kan memperkenalkan diri ya kita entrepreneur, tapi kita juga punya pekerjaan, kita jadi dokter gitu. Jadi nanti itu ternyata bersinergis gitu. Ternyata habis itu teman-teman kita yang mungkin sesama teman, sesama supplier, sesama komunitas butuh pergi ke dokter gitu ya, nanti akhirnya juga nanyanya ke kita gitu. Jadi itu ternyata seperti itu. Dokter juga ketika kita membawa brand kita gitu ya, misalnya saya sukanya ikut menggunakan produk yang saya jual gitu. Nanti habis itu pasien periksa ke saya, "Dok, kok ini lucu banget gitu ya, tasnya lucu banget, beli di mana?" gitu ya. Belinya di saya gitu ya. Jadi itu kalau kita tahu sebagai dokter kan kita tidak boleh mengiklankan diri sendiri gitu ya. Berbeda sama kalau kita punya barang gitu. Kita bukan kita tidak mengiklankan kita sebagai dokter, kita tidak ini, tapi kita menawarkan barangnya kita gitu. Jadi itu bisa banget gitu, bisa sekali. Jadi itu nanti akhirnya ternyata saling bersinergis gitu. Kita saling memberikan manfaat antara fungsi kita sebagai dokter dan fungsi kita sebagai entrepreneur. Slide. Nah, kemudian kalau sudah menjadi seperti itu, terkadang waktu yang menjadi limitasi atau batasan kita sebagai seorang dokter. Kadang terlalu sibuk, kadang misalnya banyak kerjaan, apalagi ditambah sebagai dosen dan sebagainya. Kita butuh memutuskan, ini Eisenhower Decision Matrix itu apa yang kita perlu lakukan immediately gitu ya. Sebagai contoh, misalnya sesuatu itu penting dan sesuatu itu mendesak untuk dilakukan, ya kita lakukan sekarang juga, masuknya ke metrik ini gitu ya. Kemudian kalau misalnya sesuatu itu penting tapi tidak urgent, kita tentukan, kita decide ini tuh kapan ya mau saya selesaikan gitu ya. Ternyata urutannya ini ada webinar ini, saya harus maju kasus ini, harus itu. Jadi kita punya prioritas gitu ya, kita punya matriks prioritas sendiri kapan kita akan eksekusi untuk lakukan ini. Kemudian kalau misalnya hal itu tidak penting namun mendesak untuk dilakukan, ya kita perlu delegate. Kita siapa ya yang bisa melakukan itu membantu saya gitu. Jadi terus terang sebagai dokter, kalau kita dokterpreneur, kita memang butuh teamwork yang solid. Jadi kita tahu pasti tim kita bisa melakukan SOP seperti yang kita inginkan gitu ya, dan membuat proses itu tetap berjalan. Sementara terkadang kita fokusnya mungkin misalnya di Bangsal ada pasien yang harus pengawasan gitu ya. Jadi kita sambil tetap semuanya tuh ada di mindset kita bahwa kita tetap harus melakukan ini, tapi kita tetap masih bisa mendelegasikan kepada orang lain, dan kita dapat laporan, kemudian kita tetap evaluasi dan lain sebagainya. Jadi ini posisi di sini. Tapi kalau misalnya sesuatu itu tidak penting dan tidak mendesak untuk dilakukan, ya sudah, itu kita tidak perlu lakukan gitu. Kita mengeluarkan itu dari list yang things to do kita dan lain sebagainya. Kita bisa fokus tenaga kita dan pemikiran kita kepada yang ini begitu. Jadi tipsnya yang pertama kalau untuk yang step ini membangun teamwork yang tadi ya, kemudian buat kultur dan SOP dalam bekerja. Kita tuh nggak bisa one man show. Jadi kalau misal otaknya itu kita, tapi kalau kita mau one man show terkadang
kita tuh jadi terbengkalai pasti yang satunya gitu. Ada yang bilang mungkin senior saya ada yang akhirnya jadi dokter tapi meninggalkan dokternya karena usahanya sangat sudah pesat. Nggak bisa ternyata saya mempertahankan keduanya gitu. Jadi bagi beliau akhirnya memilih pada yang ini. Tapi kalau misalnya kita bisa membangun teamwork, kita bisa memastikan SOP itu berjalan dan sesuai dengan yang kita harapkan, itu kita bisa berjalan beriringan begitu. Jadi terkadang saya pun eman ya, maksudnya saya kalau cuma jadi dokter aja tapi entrepreneurnya ini udah jalan gitu kan, eman-eman juga. Jadi kita berusaha tetap menjaga itu dan jangan ragu untuk mengupdate ilmu kita. Benar-benar dinamis sekali ini. Jadi kalau misalnya saya juga kayak gini dengan saya jadi membuat Mask Information, saya belajar digitalisasi, saya belajar ini. Terkadang saya nggak ngerti ini nih gitu. Tapi kalau kita tetap nggak ngerti pakai aplikasi yang bisa mempermudah kita dalam melakukan fungsi kita sebagai entrepreneurnya, kita ya ketinggalan. Kita jadi membutuhkan effort yang lebih, padahal sebenarnya ternyata teknologi itu sudah menghadirkan itu untuk kita gitu. Kita sekarang udah banyak sekali ya, ada yang bisa bikin invoice, ada yang bisa bikin tagihan, ada yang bisa meng-cross check, ada yang bisa langsung terlink kepada pengiriman dan ekspedisi. Itu menjadi sangat mempermudah dari sistem kerja kita gitu ya. Kemudian jadi benar-benar terus join komunitas gitu. Ini diantara ini adalah tangan saya sendiri gitu ya. Jadi saya tuh punya komunitas, punya hobi yang sama, suka edik terhadap suatu brand gitu ya. Jadi ternyata dengan itu ketika kita bergabung di situ, ketika mereka membutuhkan, mereka akan mencari kita gitu. Jadi kita bisa mendapatkan market yang memang akhirnya itu sudah dari komunitas itu kita mendapatkan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang mau jualan produk skincare baby atau apa ya, ikut pendekatannya mungkin ke komunitas yang ibu dan anak seperti itu. Jadi kita memang kita dengan join komunitas kita mendapatkan tambahan market untuk kita pasarkan produk yang kita miliki seperti itu ya. Slide. Nah, kemudian kalau sudah memanage itu, kita perlu memaintain. Biar itu nggak apa, biar itu ya tetap terjaga ya gitu. Terkadang usaha kita ups and down gitu, itu wajar gitu. Tapi kemudian kita harus menganalisis gitu ya, menganalisis masalahnya apa, ada atau tidaknya hambatan. Kemudian seringkali berbeda ya kalau jadi dokter, kita melakukan penataan gitu ya, kita ada risk-nya itu adalah kita jangan sampai melakukan malpraktek misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita sebagai entrepreneur, jangan sampai kita mengecewakan pelanggan gitu ya, karena nanti pertama kali ketika kita kecewakan dia akan merespon dengan mereka kok komplain ke kita gitu. Jadi nggak usah kaget, kita harus punya jiwa yang terpatri ya. Jadi kalau misalnya itu ya kita harus terima komplainan itu gitu. Tapi itu merupakan alert yang bagus ketika seseorang itu mengkomplain kita karena mereka berharap kita bisa memperbaiki diri. Kita bisa mereka berharap sebenarnya kita itu menjual produk yang bagus, nggak Mbak jangan slow respon dong, gini-gini ini sebenarnya butuh buat kado nih dan sebagainya. Jadi itu juga hal yang sebenarnya mereka akan tetap menjadi loyal customer kita, tapi mereka ingin membantu memperbaiki dari sistem kita dalam bekerja gitu. Jadi kita harus fast respon untuk melakukan evaluasi itu, mengatur strategi bertahan gitu ya. Sebagaimana kita ketahui nih pandemi merubah banyak hal gitu. Jadi kalau misalnya mungkin jualannya yang tadinya laku, jualan di mall itu semua memutar otak ya. Bahkan mungkin kalau misalnya teman-teman lihat PHD akhirnya turun ke jalan gitu. Kemudian jadi itu semua ikut bertahan. Gimana caranya ini kita bertahan dengan kondisi yang misalnya ada yang ancaman yang berat dan lain sebagainya. Jadi kita belajar dari pengalaman, melakukan evaluasi SWOT gitu ya. Jadi kekuatan kita, jadi strength kita, weakness-nya gimana. Kemudian kita melihat opportunity dan kita melihat ada atau tidaknya ancaman gitu. Jadi kita tetap tidak berpuas diri kalau misalnya ada sesuatu yang perlu diperbaiki, kita perbaiki. Slide. Oke, nah ini kemudian kita develop ketika kita sudah ada pada suatu titik, ini adalah saya tampilkan produk life cycle. Jadi kalau misalnya suatu produk itu ada 4 life cycle ya. Jadi yang pertama adalah introduction. Jadi kalau misalnya kita punya produk, ini sama aja kayak kita itu udah, saya mau mulai nih, saya mau jualan ini. Ya udah, terus kita hadirkan, kita kenalkan.
aku sekarang jualan ini, nanti beli ya gitu ya, nanti masih ada promo nih gitu. Itu introduction. Kita tuh memperkenalkan produk yang kita miliki ke pasar gitu ya. Dulu followernya dikit, dulu misalnya dulu ini ya, kita tetap proaktif untuk memperkenalkan itu gitu ya. Kemudian ketika mulai perkenalan itu akan grafik itu akan menanjak nih, mulai ada customer yang repeat order, mulai ada yang mengenal, kemudian akhirnya income-nya kita perlahan naik gitu ya. Ini di introduction kita nggak mikirin income dulu, kita mikirin brand awareness kita, brand kita tuh dikenal gitu ya. Kita tuh akan dicari ketika mereka mau cari makanan enak misalnya, mau bikin basreng, mau bikin seblak dan lain sebagainya, itu mindsetnya kita memperkenalkan gitu ya. Kemudian setelah kita growth, kemudian kita akan fase di maturity gitu ya. Di maturity itu kita sudah mulai punya pelanggan, sudah mulai ini kita tidak terfokus ke itu, kita jadi berpikir ini kayaknya kita mau bikin varian baru nih gitu ya. Kita ini ternyata produk kita sudah cukup diterima, kita ada di sini gitu ya. Kita mungkin bikin yang ada yang mini size, ada yang medium size dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi kalau kita berada di sini dan kita tidak melakukan extension produk, kita tidak melakukan memikirkan kita perlu berinovasi baru apa gitu. Tadi keyword yang pertama ya, kreatif dan inovasi. Kita akan decline produk kita gitu ya, akan berada di titik jenuh yang habis itu lagi nih gitu ya. Ternyata ya ini bahkan perusahaan sekelas McDonald aja tetap berinovasi. Sekarang terbit yang Italian burger dan sebagainya, itu untuk apa? Untuk selalu menghadirkan produk baru gitu ya, tapi juga tetap akhirnya sekalian beli yang produk baru, sekalian pengen beli Big Mac-nya atau sekalian pengen beli cheeseburger-nya gitu. Jadi itu usaha untuk kita selalu berlanjut dalam usaha yang kita miliki, seperti itu. Slide. Nah, ini ketika kita akan mengembangkan, kita menganalisis, kita menginovasi. Berarti kan kalau mengembangkan kita nggak bisa ya inner circle kita, relasi kita segitu-gitu aja. Kita harus kenalan sama banyak orang. Ternyata itu new insight gitu. Itu memberikan tambahan pemikiran baru gitu, kerja sama baru dan mungkin lain-lain. Kita butuh mungkin tambahan menambah kualitas, menambah pelayanan dan sebagainya. Sehingga develop ini kita tidak boleh cepat berpuas diri, karena kalau tidak decline tadi itu, kita akan menurun gitu. Kita menganggap kita sudah cukup puas, kita sudah seperti ini gitu ya. Jadi jangan cepat berpuas diri. Karena apa? Slide. Nah, karena ini, there is no growth in the comfort zone, there is no comfort in the growth zone. Kalau kita udah nyantai, slow gitu, kita nggak bisa berkembang gitu. Tapi kalau misalnya kita mau berkembang, iya emang nggak enak, kita mesti tetap harus memutar otak gimana ya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita memang mau terus berkembang, kita jangan stagnan, jangan cepat berpuas diri, kita harus selalu berpikir bagaimana ke depannya. Seperti itu. Slide. Nah, kemudian kita sampai di kolaborasi gitu ya. Jadi ketika banyak yang mungkin kalau misalnya dalam hal ini mungkin My Skin Formation itu kan sekarang banyak ya, pandemi ternyata banyak yang buka edukasi juga, yang menghadirkan banyak informasi gitu ya. Tapi kita jangan menganggap itu sebagai suatu saingan gitu ya. Kita justru harus sekarang eranya itu bukan bersaing tapi berkolaborasi. Kita harus misalnya sebagai contoh, ini salah satu aktivitas yang saya suka lakukan, kolaborasi gitu ya. Jadi misalnya follower dari Dr. Fajri ini kebetulan ini ya untuk COVID, dan kebetulan adik kelas saya juga, dan ini followernya dari Dr. Fajri bisa mengenal bahwa ternyata ada brand saya yang memberikan edukasi gitu ya. Kemudian juga follower saya juga begitu. Kemudian mendapatkan ilmu brand awareness itu. Jadi kita pada waktu COVID race tuh gimana ya gitu. Pada bingung. Ini semua race jadi dianggapnya COVID. Padahal ternyata yang COVID itu, yang race yang perlu di alert itu yang seperti ini gitu. Kebetulan sehingga kita menjadi memberikan edukasi di situ perannya. Kita tidak memikirkan profit di situ, kita tidak memikirkan apa, tapi memikirkan bagaimana informasi yang kita sampaikan itu sampai di halayak masyarakat dan diterima juga difahami gitu ya. Jadi parno juga enggak, tapi aware gitu. Jadi kalau misalnya pada waktu itu gitu. Kemudian ini webinar-webinar gitu ya sifatnya. Slide.
Oke, ya ini kemudian ya juga interaktif talk, kemudian juga berbicara dalam event, kemudian juga menjadi peserta gitu ya. Jadi tetap update kalau misalnya ada event yang kita butuh tambah knowledge, ya, namanya dokter pasti tetap harus ya. Jadi kita kalau misalnya berkutat mikirinnya bisnis aja, kita manajemen tata laksana terbaru ternyata kita butuh nih gitu. Nah, itu juga seperti itu. Jadi kita harus mengimbangi ya gitu. Slide. Nah, kemudian kita masuk ke personal branding gitu ya. Jadi sebenarnya personal branding itu apa sih? Sebagai hal yang mudah adalah ketika seseorang, teman kita melihat kita, pribadi kita itu sebenarnya apa yang pertama kali terlintas gitu ya. Jadi sama nih kayak mungkin ketika kita melihat sosok Dokter Tirta, apa yang kita lihat dari Dokter Tirta gitu ya. Jadi ternyata beliau dokter juga, tapi beliau juga pengusaha gitu ya. Kemudian aktif memberikan edukasi dengan stylenya beliau sendiri begitu. Jadi tapi dengan kita melakukan personal branding untuk diri kita gitu ya, kita bisa pertama jadi personal branding saya misalnya saya dokterpreneur gitu ya, saya dokter tapi juga saya punya beberapa usaha, jadi teman-teman saya tahu kalau misalnya mau nyari barang apa untuk usaha saya yang jualan authentic branded itu nyarinya ke saya gitu ya, untuk dan lain sebagainya. Jadi kita mempermudah kita dalam beraktivitas, dalam bergaul dan juga berbisnis gitu. Kemudian menunjukkan value diri. Jadi kemudian menjadikan personal branding itu juga modal dalam berusaha. Tapi tetap ingat dalam koridor kalau kita sebagai dokter kita tidak pernah jangan sampai kita melewati koridor bahwa kita jadi mempromosikan diri kita, terlalu mengagung-agungkan itu tidak boleh. Itu tetap dalam koridor itu gitu ya. Tapi yang kita hadirkan ketika kita mengedukasi itu bukan pengennya pasien itu ke kita, tapi yaitu awareness bahwa kalau sakit kulit pergi ke dokter kulit. Sakit anak dengan demam seperti ini, tata laksana dini seperti ini. Tapi kalau misalnya ada hal yang ternyata udah dikasih penurun panas tiap 4 jam masih tetap gini, ada things to do-nya gitu. Jadi harus kapan pergi ke dokter anak gitu ya, kapan kalau demam tinggi jangan sampai kejang dan lain sebagainya. Jadi itu memberikan awareness itu. Mau nantinya ketika kita memberikan edukasi itu mereka pergi ke dokter yang ada di kota mereka atau apa, itu merupakan hal yang sangat open karena kan pasti tidak akan bisa mendapatkan, maksudnya ya akan pergi ke dokter masing-masingnya gitu ya. Jadi kita tidak berharap terhadap profit gitu. Jadi kalau kita mau edukasi memang kita hanya memberikan edukasi, tapi jangan berpikir ke arah kita itu berjualan jasa kita gitu. Kalau nantinya dengan mereka mendengarkan edukasi kita, mereka buka link tree kita, kemudian mereka daftar ke rumah sakit atau ke klinik yang kita praktek, itu beda cerita lagi gitu ya. Jadi itu juga tidak ada masalah gitu. Kemudian dapat menginspirasi orang lain. Ternyata habis itu kita jadi hal yang kecil bisa iya ya dok ya, yang penting kita membagikan ilmu sekecil apapun gitu. Ada yang jadi pengen ya dok ikutan boleh ya, oh silakan, sangat senang sekali gitu ya. Jadi itu gitu. Slide. Nah, ini gimana sih caranya profesional dokter sama entrepreneur gitu ya, membagi waktunya dan lain sebagainya untuk menggabungkan itu menjadi satu kesatuan ya. Pertama tadi niat, berdoa, berusaha, restu gitu ya, restu kita punya supporting system, keluarga kita mendukung gitu, orang tua kita mendukung dan sebagainya. Kemudian kita harus menikmati sih dinamika itu gitu. Ternyata dinamika itu seru gitu, seru dan berbeda. Di sini kita ngurusin pasien yang begini, di sini kita gimana caranya ya targetnya sebulan laku 100 gitu. Bulan ini lakunya masih 50, bulan depan targetnya ditambah ya, kita mikirin gimana cara strategi marketing baru dan lain sebagainya. Kemudian kita tetap harus meluangkan waktu untuk tetap fokus keduanya gitu. Jadi terkadang kita mungkin ada yang lebih penting, ada pasien pengawasan yang harus kita awasi. Tapi habis itu kalau kita perlu evaluasi ya kita hanya menunda sebentar, tapi kemudian kita tetap fokus lagi untuk lakukan evaluasi. Put priority tadi ya, yang mana yang dibutuhkan duluan untuk kita handling involved di situ. Kemudian membangun solid team itu sangat diperlukan gitu ya. Kemudian berkolaborasi gitu. Slide. Oke, jadi ini prospeknya gimana sih gitu ya, kelebihan dan kekurangannya, suka dukanya gimana gitu ya. Jelas kalau misalnya sukanya, kelebihannya kita dapat income tambahan.
pengennya apa. Kalau zamannya dulu saya nggak mikir pengen berbisnis, saya pengennya nanti uang saku tambah nih gitu ya. Dulu saya suka ada bazar di FK, saya buka bazar, jadi semuanya dilakukan dengan enjoy aja. Jadi saya justru kenal staff di bagian lain itu bukan karena saya udah sempat masuk bagian itu, karena saya jualan dulu gitu. Saya jualan, ternyata beliau staff di sini, habis itu pas masuk situ jadi ketawa, oh ya dulu konsumen saya gitu ya. Jadi seperti itu. Kita dapat income tambahan, mau ditabung atau mau diputar untuk modal kita gitu ya, itu kita dapat menabung. Kita mempersiapkan masa pensiun juga di situ. Kemudian ternyata ketika kita begitu, kita membutuhkan tim solid, kita membutuhkan tim karyawan dan sebagainya, kita akhirnya memberikan peluang baru nih untuk masyarakat. Kemudian jelas akhirnya yang ini nggak lepas ya, jadi menyalurkan hobi yang mendatangkan keuntungan. Hobi yang kita ternyata juga senang, tapi ternyata memberikan keuntungan dalam sisi jadi ke arah money-nya juga dapet, ke arah kesenangan hobi itu terlaksana juga dapet gitu. Jadi seperti itu. Namun memang ada kekurangannya, ada dukanya. Kita nggak bisa kita pengen jadi entrepreneur pengen dapet ininya aja. Kita ada risiko usaha gitu ya. Risiko usaha, saya pernah mengalami kerugian puluhan juta karena saya salah ngambil supplier. Itu pernah ada tahapan seperti itu. Ya gimana ya, itu resiko gitu ya, resiko. Tapi saya udah pasrah sih sebenarnya pada waktu itu. Mungkin saya kalau nggak balik uangnya nggak apa-apa, tapi untungnya pada waktu itu masih jadi rezeki saya. Kemudian itu orang tersebut mengembalikan dalam bentuk pencicil dan lunas gitu. Itu tetap resiko yang kita perlu hadapi. Kemudian menghadapi keluhan pelanggan ya. Jadi terkadang kita sebagai dokter mungkin lebih dihormati, kita punya teamwork yang mungkin kayak kita dibantu nurse, pasien juga respect kepada kita. Tapi kalau kita itu sebagai entrepreneur, terkadang itu mohon maaf bukan pasien ya, kayak konsumen tuh jadinya kan komplain juga gitu. Jadi ada komplain barang datangnya bagaimana, ini datangnya bagaimana, kemudian komplain tim kita slow respon dan lain sebagainya, itu kita harus terbuka dan waktunya pasti akan lebih banyak tersita gitu. Tapi gimana caranya untuk ini ya, kita jangan menganggap kekurangan ini jadinya kekurangan terus gitu ya. Kalau kita ada keluhan pelanggan, kita langsung berpikir gimana caranya ini tertangani. Saya langsung turun langsung gitu ya untuk memberikan pampering gitu, memberikan jadi tidak memberikan kekecewaan berlanjut dan mungkin bahkan memberikan bonus. Nanti habis itu ini saya potong aja ya, saya potong sekian puluh ribu dan lain sebagainya. Itu memberikan si konsumen kita itu senang jadinya gitu. Oh ternyata kita diperlakukan seperti ini gitu. Kemudian awalnya kita nggak bisa membagi waktu, lama-lama kita bisa membagi waktu kapan kita tetap harus istirahat, tetap harus membagi waktu sama keluarga. Nggak bisa juga kita cuma berkutat sama bisnis kita, cuma lihat handphone dan sebagainya. Kita harus membalancing hidup kita gitu ya. Itu kita mengubah kekurangan itu menjadi bentuk yang akhirnya tidak kekurangan lagi. Kita berusaha untuk memperbaiki terus-menerus. Slide. Oke, ini kita masuk ke figur dokterpreneur sukses ya. Jadi yang pertama, guru kami di bagian kulit ini merupakan salah satu entrepreneur sukses dan sangat teladan ya. Jadi almarhum Dr. Muhammad Afandi, spesialis kulit dan kelamin konsultan, itu membangun bisnis klinik estetika yang bahkan namanya sampai tergaung di seluruh Indonesia gitu, memiliki banyak cabang dan itu dimulai dari Semarang. Itu alumni Undip juga gitu ya. Kemudian beliau walaupun beliau sudah tiada, tapi legasinya nama estetika itu menjadi brand besar yang diperhitungkan gitu. Jadi itu kita kalau kita punya mimpi ya go get it gitu ya, kita persisten lakukan itu gitu, karena semuanya tidak instan. Kita nggak bisa pengennya suksesnya cepat gitu ya, karena itu butuh proses. Kita belum tahu jatuh bangunnya beliau gitu, itu bagaimana membangun brand ini gitu ya. Kemudian ada Dr. Roni Handoko juga seperti itu. Kalau teman-teman tahu ya, R-nya itu dari nama beliau dan H-nya juga dari nama beliau. Jadi ini singkatan nama beliau, jadi membangun brand RH juga ya. Jadi itu dari RH klinik, RH Derma Center, bahkan yang bisa dijual bebas dan sebagainya. Slide. Ini juga ada ya Dokter Tirta gitu ya. Jadi dari dokter sekaligus pengusaha, keduanya penting gitu. Bagi saya pun begitu. Saya tidak mendiskreditkan satu hal yang entrepreneur nanti aja, yang dokter tetap ini. Saya tetap
memegang keduanya sama pentingnya gitu. Tapi terkadang memang fungsi kita yang seperti tadi itu kadang kita perlu delegate gitu kan itu, tapi kita tetap involve di situ. Jadi dokter Tirta dulu sampai harus menawarkan dari door to door, ngemper dan sebagainya gitu. Itu adalah suatu proses dalam menjalani bisnis yang kemudian akhirnya menjadi besar, menjadi mempunyai cabang di mana-mana. Slide ini adalah beberapa ya, tapi pasti masih banyak lagi gitu. Mungkin masih banyak lagi, ada yang juga dokter, ada yang punya kopi, ada yang buka franchise gitu. Itu juga seperti itu. Nah, kita melihat suatu kesuksesan itu hanya sebatas yang ada di atas ini ya, slide. Kita pengennya sukses aja. Tapi kalau kita mau sukses, sebenarnya iceberg yang ada di bawah ini itu harus kita lakukan. Kita harus melakukan hard work, disiplin, dedikasi. Kita tuh persisten, ada kekeliruan apa kita perbaiki. Kita mungkin jatuh berkali-kali, brand kita rasanya nggak enak, ada yang gosong, habis itu jadi mesti harus ngirim balik, nombok, nggak, itu sudah biasa. Kekecewaan ya itu sudah biasa. Tapi ya gimana caranya kalau kita mau yang sukses, ya kita lakukan hal-hal ini semua gitu. Mungkin bagi sebagian besar orang dan kita semua kita ngelihatnya sukses aja, tapi kita nggak tahu apa yang ada perjuangan beliau sebelum sebelum hadir kesuksesan ini, apa yang sudah ditempuh. Jadi semuanya butuh proses. Tapi gimana kalau kita mau melakukan proses? Ya kita harus mulai gitu. Kita nggak bisa maunya mikirnya kalau kita nggak mulai-mulai gitu ya, kita nggak akan sampai ke tahap prosesnya itu gitu ya. Jadi ketika kita ingin sukses, jangan lupa bahwa kita harus melewati tahapan-tahapan ini. Slide. Nah, ini mungkin ada peserta yang juga bukan dari Undip atau mungkin sebagian besar alumni Undip, namun kalau misalnya sudah pernah wisuda, sudah pernah mendengar bahwa rektor kita akan berkata bahwa sebagai lulusan Undip kita diharapkan komplit. Kita sebagai komunikator, profesional, leader, entrepreneur ada di situ gitu ya. Ternyata kita diharapkan memang kita bisa menjadi entrepreneur itu gitu. Kita menjadi thinker dan educator. Jadi harapannya nih semua nanti yang setelah alumni Undip tetap bisa berpikir kreatif apa ya yang bisa saya dapat side income tambahan gitu ya. Ya tetap dokternya jalan, tetap ini gitu, tapi kita gimana cara kita jadi entrepreneur. Slide. Nah ini, jadi laut yang tenang tidak akan menghasilkan seorang sailor atau pelaut yang handal. Jadi kalau misalnya kita stagnan, kita nggak mendapatkan banyak cobaan gitu, ups and down gitu, kita tidak terbentuk menjadi suatu sosok yang kokoh gitu ya, sosok yang nggak gampang menyerah gitu ya. Terus kalau mau aduh hopeless banget nih pandemi ini pendapatannya turun banget, kita punya karyawan yang bergantung sama kita, gimana caranya kita berpikir kita nggak ngekat karyawan, kita nggak memotong gaji gitu ya, kita tetap semua itu sangat dinamis, semua itu sangat butuh proses. Jadi hadirkan itu, nikmati saja. Insya Allah akan sampai ke tujuan yang adik inginkan. Slide. Sebagai take home message, akhir dari materi ini, kita tadinya galau, bingung, berpikir mau ke arah mana tadi ya, maksud dan tujuan Miopic webinar ini, mau jadi dokter planner kah gitu ya, atau melanjutkan studi ke magister atau spesialis gitu. Silahkan saja, atau mau dua-duanya, saya pengennya jadinya dua-duanya dok, saya nggak pengen ngalah dua-duanya ya, sama kayak saya misalnya, saya walaupun jadi dermatologis, saya juga tetap berusaha gitu. Itu silahkan, tentukan apa yang menjadi keinginan, tapi habis itu harap konsisten, nikmati proses yang Anda lalui gitu ya. Karena ekspektasi kita tuh ketika kita berusaha kita tidak jadi langsung sukses seperti ini. Tapi sebenarnya realitanya ya berjatuh bangun. Realitanya kadang nggak kepikiran nih, belum ini lagi ya, belum ngerjain apa lagi ya gitu. Jadi memang hard work tetap dilakukan walaupun realitanya seperti ini, tapi akan ada kesuksesan ketika kita konsisten melakukan gitu ya. Kita menghadirkan itu. Seperti itu. Slide. Akhir kata, selamat mencoba. Terima kasih banyak. Ini saya sebagai dosen Undip. Saya juga praktek di Z Premier, Columbia Asia Hospital. Dan untuk My Skin Formation adalah edukasi saya. Kaira Galeri jualannya. Yang tadi saya bilang, saya jualan tas. Dan Lasanya Lumer juga makanan jualan juga. Jadi pokoknya semuanya, teman-teman semua mau menghadirkan apa, semoga berhasil dan selamat mencoba. Terima kasih buat panitia. Ini akhir slide saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, itu tadi dia penyampaian materi mengenai gambaran dunia kewirausahaan sebagai entrepreneur dari sosok yang sangat memukau, yaitu Dr. Gali Sari Damayanti. Terima kasih banyak dokter sudah menyampaikan materi dengan sangat baik, informatif, dan tentu inspiratif sekali dokter. Baik, dan sepertinya teman-teman di sini, Cynthia lihat tadi juga pada penasaran nih, pasti terkait materi pertama ini gimana, dan di sini waktu yang tepat ya teman-teman, bisa banget untuk langsung saja ditanyakan ke sosok yang memang sudah tidak diragukan lagi nih teman-teman. Nah, langsung aja di sini Cynthia buka sesi tanya jawab dengan durasi 15 menit, di mana di sini Cynthia akan membuka satu termin untuk 3 penanya terlebih dahulu. Dan di sini saya izin bertanya untuk Dokter Gali, apakah pertanyaan dari para peserta berkenan ingin dijawab satu persatu secara langsung ataukah ditampung terlebih dahulu, Dokter? Oke, mungkin ditampung dulu ya. Jadi nanti kalau ada yang satu hal yang bersamaan, nanti bisa saya sekalian habis itu saya gabungkan gitu, bisa. Ya, Terima kasih banyak, Dokter. iya, terima Oke, kasih. teman-teman di sini yang masih penasarannya langsung teman-teman raise hand-nya teman-teman. Nanti Cynthia tuju satu persatu dan jangan lupa untuk on mic-nya, memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaannya, ataupun yang masih malu-malu nggak apa-apa, mungkin bisa dikirimkan pertanyaannya teman-teman tersebut di kolom chat Zoom ya teman-teman. Baik, di sini sudah ada Kak Alfitra Akbar Baramentari, bisa langsung saja menyampaikan pertanyaannya Kak Alfitra, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf dokter, saya tidak bisa on cam karena jaringannya sedikit bermasalah. Terima kasih banyak dokter Gali atas penyampaian presentasinya, sangat menginspirasi dan sangat membuka wawasan kita selaku mahasiswa kedokteran mengenai dunia bisnis ya dokter. Yang ingin saya tanyakan, ini sih dokter, berkaitan dengan how we treat our staff gitu dok. Maksudnya saat kita merintis bisnis kan pasti kita mulai dari nol dulu ya dok. Maksudnya dari sumber daya yang memang terbatas dulu, baik itu juga modal pun juga dengan karyawan gitu. Mungkin kita mulai dari karyawannya misalnya 5 atau ya gitu. Nah, sedangkan modal kita juga kan mungkin pas-pasan gitu. Kadang ada yang hanya ngepas untuk modal membeli bahan dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, mungkin ingin tahu ini sih dok, bagaimana tips dokter saat pertama kali merintis usaha itu, cara kita treat, cara kita memperlakukan karyawan kita itu bagaimana di tengah-tengah keterbatasan dari modal dan lain sebagainya itu, apakah ada tips dan untuk biar karyawan kita tuh tetap keep in touch with us gitu, jadi tetap nyaman bekerja dengan kita dan lain sebagainya gitu dokter. Terima kasih. Terima Baik, terima kasih. kasih untuk Kak Alfitra atas penyampaian pertanyaannya. Terlebih dahulu nih dokter untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Mungkin teman-teman yang lain yang masih penasaran, bisa banget teman-teman ditanyakan, raise hand-nya teman-teman ya. Yuk teman-teman, kapan lagi coba teman-teman di ahlinya nih teman-teman. Yuk teman-teman, ini kesempatan menjadi entrepreneur yang sukses di sosok entrepreneurnya langsung nih teman-teman. Yuk teman-teman, tunjukin semangat paginya nih teman-teman. Masih materi pertama juga, tentunya masih pada segar dong teman-teman ya. Yuk langsung bisa untuk raise hand-nya teman-teman, on mic-nya teman-teman. Yuk teman. Kalau belum ada pertanyaan, mungkin saya bisa sambil menjawab nih, di Cynthia nggak apa-apa. Jadi biar sambil Dipersilakan dokter. Oke, terima kasih pertanyaannya ya untuk Alfitra.
Akbar. Saya rasa sebenarnya pasti semua teman-teman yang lain banyak punya pertanyaan nih gitu ya. Jadi nggak usah malu-malu, kita sama-sama sharing bareng gitu ya. Jadi ini pertanyaan pertama tepat banget gitu. Itu salah satu yang pasti jadi pemikiran gitu ya. Gimana sih caranya kita memperlakukan staf kita, dari mulai bagaimana dengan budget pas-pasan kita, tapi juga kita tetap ada yang bantuin gitu ya, treat pasien. Jadi sebenarnya itu memang jadi awal yang berat juga. Jadi kita jadi itu waktu dulu saya jualan itu saya jadi segalanya gitu. Saya juga jadi marketingnya, saya juga jadi yang bungkusin barang, saya juga jadi yang QC dan lain sebagainya. Awalnya seperti itu kan. Kemudian kita butuh dibantu gitu ya. Awalnya budget saya masih belum bisa nih untuk mungkin membayar penuh gitu ya. Kemudian saya biasanya cari dulu di saudara-saudara yang kita kenal gitu. Jadi kalau saya suka, adik saya kan kebetulan juga perempuan, suka jualan, jadi ini saya sekalian ngajarin gitu. Jadi saya mau nggak bantuin gitu kan, pokoknya tapi masih ini nih gitu. Jadi nanti kalau misalnya ini belum ada gaji ya, jadi mungkin kayak persenan per barang yang laku dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu kita tinggal komunikasikan sih sebenarnya gitu. Kalau ke keluarga, kalau ke supporting system keluarga, mungkin Mbak di rumah, saya dibantuin bungkus barang juga sama asisten rumah tangga saya gitu ya. Jadi itu kita punya inner circle supporting system dulu. Kalau memang itu terbatas ya, jadi bisa dilakukan itu gitu. Tapi kalau memang misalnya sudah kewalahan, kita memang butuh, akhirnya saya berpikir mencari asisten, memang mencari admin gitu ya. Kita mungkin nggak langsung banyak gitu ya. Kalau misalnya jualannya kita ada satu admin, tapi habis itu satu admin itu jadinya juga berperan bukan hanya cuma jadi admin, tapi juga nanti jadi bantuin kita ya marketing juga ini gitu ya. Kita bisa mengajarkan, kita bisa mentransfer knowledge di situ, karena ya tadi kita nggak bisa one man show kan. Kita butuh ini, kita udah menggaji, tapi dengan kita menggaji itu kita mendapatkan manfaat kan, kita mendapatkan apa yang dia bisa berikan gitu, kita mendapatkan hak yang kita bisa dapat. Jadi habis itu kita berikan sistem gaji itu, kita diskusikan, tapi juga sesuai ya dengan, misalnya pertama kita berpikir mau yang full timer atau freelance gitu kan, karena gaji juga beda gitu, budget kita bagaimana gitu. Kalau misalnya full timer dengan jam kerja 8 jam per hari, 1 jam istirahat gitu, itu bagaimana gitu ya, itu dikomunikasikan. Atau sebenarnya dia punya pekerjaan lain nih, dia sebenarnya ngantor di sini tapi dia bisa user friendly, dia bisa jadi admin gini, cuman kerja 4 sampai 5 jam per hari gitu ya, itu juga bisa dengan mungkin gaji yang sedikit lebih affordable yang bisa kita berikan gitu. Tapi saya suka untuk memberikan bonus gitu. Jadi mungkin gaji itu yang take home pay yang setiap bulannya mereka dapatkan. Tapi kalau saya kasih, saya semangatin, misalnya gini, saya jualan tas, saya bilang harganya sekian, misalnya gampangnya harganya 1 juta. Kalau misalnya mau dibantu jualan di markup 150 sampai 250.000 silakan. Mau dijual di tempat saya, di komunitas saya, di WA grup saya gitu, kalau misalnya nanti ini ya nggak apa-apa. Tapi kalau Mbak mau jualan, mau buka ini sendiri, mau dibatiin lagi tambahan silakan. Tapi kalau misalnya nanti dia jualan ternyata dia dapat, saya suka ngasih bonus per 1 kali barang pun nanti dia dapat persenan dari situ. Jadi semangat banget buat jualan gitu, buat ngupload, buat bikin buat bikin yang review yang bagus gitu ya. Maksudnya review barang, terkadang kan bikin video produk dan lain sebagainya, itu jadinya semangat karena asisten saya suka, Bunda ini dok ini dapat nih laku, tapi lakunya di teman saya ngambil untungnya jadinya 300.000 gitu. Iya nggak apa-apa gitu, itu silakan, malah mereka senang dapat dari situ, tapi mereka tetap dapat persenan dari kita gitu. Jadi itu merupakan suatu hal yang kita nggak usah takut untuk transfer knowledge, untuk berbagi. Mungkin akhirnya mereka jadi belajar juga dari kita menginspirasi, kita mengajarkan berwirausaha, dapat tambahan lain gitu. Itu saya suka seperti itu gitu. Jadi kita memang mensiasati, kemudian memberikan jelas, kita memberikan apresiasi ya. Ternyata dengan kayak gitu, terkadang job description yang saya inginkan dari seorang admin tuh hanya ini. Kebayang nggak tiba-tiba kita bisa mendapatkan admin yang
semuanya bisa terlaksana, tapi admin kita tuh berinisiatif, dok kalau misalnya saya bikin ini, saya linkkan dengan ini, saya inikan ini, gimana dok? Itu benar-benar jadi kan kita jadi mendapatkan tambahan yang kita nggak nyangka ya gitu. Kita ekspektasi kita admin kita cuma bekerja seperti ini, tapi ternyata mereka berinisiatif untuk akhirnya kalau misalnya sekarang mungkin kita bukan ke toko yang offline, tapi mungkin mempercantik tampilan digital kita kan, jadi buat sama yang buat background yang sama, buat review yang sama dan sebagainya, itu kemudian di-link-kan dengan jualan, dibukakan Facebook page, dibukakan untuk iklan dan lain sebagainya gitu ya. Itu jadi saya mendapatkan nilai tambah yang ternyata saya tidak sangka gitu. Nah, itu juga akhirnya saya apresiasi gitu. Jadi kita merupakan suatu tim yang bukan admin kita yang membutuhkan kita saja, tapi kita saling membutuhkan. Dan itu evaluasi, saya tidak akan evaluasi hanya kepada diri saya, tapi kita jadi membuat evaluasi bersama, kira-kira apa ya yang masih kurang ya, yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan brand ini gitu. Jadi dari sisi nanti adminnya juga ikut berpikir juga, dari sisi saya juga ikut berpikir. Jadi kalau misalnya nanti pemberian bonus, pemberian reward, apresiasi, saya rasa itu menjadi suatu bentuk tambahan yang ketika kita berikan, mereka bisa sangat merasa sense of belonging dari brand yang kita besarkan. Jadi mereka ikut merasa membantu dan oh ya ternyata kehadiran saya itu diapresiasi oleh atasan kita gitu. Jadi hal-hal seperti itu gitu. Jadi mudah-mudahan sih dengan segala keterbatasan nanti mungkin Alfitra, Akbar dan teman-teman yang lain jadi bisa berpikir ya itu kita dinamis sekali sih. Kita tinggal pertama komunikasikan dengan admin kita gitu. Kemudian juga kalau memang udah professional hire, memang ada standarisasi tertentu, ya mungkin kita hanya bisa bayar satu dulu, tapi untuk semua sistem yang kita bangun masih saling backup begitu. Jadi tapi nanti kalau memang misalnya udah punya coffee shop akhirnya bertambah, apalagi mungkin kalau bisnis musiman ya misalnya kue kering lebaran gitu, itu nggak bisa juga kita hanya mengandalkan satu orang yang ikut bekerja, padahal demand-nya kita punya sekian ratus toples yang harus kita hadirkan, yang harus jadi dan harus dikirim. Jadi pasti abis itu saya jadi bikin freelance. Pada waktu itu saya mau bayar mungkin sekitar 2 minggu sampai 3 minggu sebelum lebaran itu saya bayar orang-orang tambahan yang bukan admin utama gitu ya untuk ikut bekerja mengejar target produksi gitu ya. Nah, itu seperti itu nanti kasih bonus dan sebagainya. Jadi kita bisa mensiasati, mudah-mudahan caranya salah satunya seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Cynthia ya dan Alfitra, Akbar. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak dokter atas jawabannya. Sama-sama. Terima kasih banyak Dokter Gali atas jawabannya dan untuk Kak Alfitra atas pertanyaannya. Mungkin kami ingat waktu dokter, ini ada pertanyaan lagi dokter ya. Dari Elisa ya, mungkin dari panitia atau Lensi mungkin bisa dibantu untuk menyalinkan pertanyaan ya. Mungkin sembari itu saya izin untuk menyampaikan langsung ya dokter ini. Izin bertanya dokter, bagaimana bila kita ingin berusaha tapi di bidang produk-produk kesehatan sehubungan dengan profesi kita sebagai dokter? Terima kasih dokter. Mungkin bisa langsung saja dijawab dokter Gali. Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Pertanyaan bagus banget nih karena tadi kita udah bahas di situ kita ada etik yang berperan ya. Kita tadi kegalauan itu gimana kita sebagai dokter, kita punya etika, kita tidak boleh mengiklankan suatu produk, kita tidak boleh melebih-lebihkan gitu ya, kita melebih-lebihkan, kemudian membuat opini bahwa produk kita lah yang harus digunakan gitu. Makanya dokter itu tidak boleh beriklan misalnya seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya bidang produk-produk kesehatan seperti ini sih saran saya sekarang kan memang sudah banyak ya. Jadi misalnya kalau klinik pun gitu ya, kita harus pisahkan itu dengan brand kita sebagai dokter gitu. Kita sebagai profesional dokter kita tidak etis untuk mention produk-produk kesehatan yang kita miliki gitu. Tapi itu produk-produk kesehatan itu juga sebaiknya dipisahkan dalam marketingnya, tidak ada dalam page kita sebagai dokter. Mungkin misalnya kalau mau punya Instagram ya berarti harus Instagram terpisah. Kalaupun misalnya ini juga tidak menginginkan keuntungan bahwa
digunakan oleh kita sebagai dokter, tapi kemudian ada kelebihan itu. Jadi memang itu suatu hal yang kayak kita rumah sakit lah misalnya ya, rumah sakit sama kita sebagai dokter yang bertanggung jawab untuk memberikan memberikan marketing, menghadirkan sosok dokternya itu ya pihak rumah sakit itu memang boleh mengiklankan dokternya ya, mungkin menempelkan itu. Tapi kalau kita sendiri kan tidak. Jadi ya itu nanti yang akhirnya memarketingkan produk Anda, produk-produk kesehatan, ya label jualan Anda sendiri gitu ya. Kalau maksudnya ya misalnya jualan bantal kesehatan gitu ya. Jadi nggak ada embel-embel kita sebagai dokter, memang nggak bisa gitu. Tapi kita punya admin yang memang secara profesional menjual itu dengan menunjukkan kelebihan yang kita miliki, kelebihan barang yang kita miliki bagaimana, kita tetap memarketingkan, tapi ketika kita jadi marketing kita nggak boleh menggiring opini dan mengharuskan seseorang untuk membeli itu. Kalau memang misalnya kita ketemu dengan ini ya, misalnya ada yang ternyata dokter Gali yang jualan ini ya dok ya gitu, atau itu ya kita ya iya aja gitu, iya betul, tapi ya itu nanti kalau misalnya untuk urusan pembelian biasanya sama ininya langsung, sama store-nya langsung aja gitu. Nanti kalau misalnya memang karena kita ada linknya, karena misalnya mereka kenal kita mau dapat diskon ya nanti kita akan komunikasikan, tapi kita tidak boleh mengiklankan sih. Jadi memang kita harus ada koridor etik di situ. Kalau misalnya produk-produk ya kayak misalnya gini, jualan skincare gitu ya. Ini ada yang jualan body shop gitu-gitu ya kan, yang dijual kan bukan kita sebagai dokternya, tapi bedaknya atau apa kalau ada yang butuh ya silahkan aku jualan nih gitu, tapi tidak bisa memaksakan gitu ya, mungkin bisa itu. Oke, mungkin mudah-mudahan sih bisa terbayang ya sama Elisa dan teman-teman yang lain gitu ya. Jadi yang penting ketika kita sebagai dokter dan kita sebagai entrepreneur itu memang suatu hal yang sinergis gitu. Tapi kita punya koridor. Kita sebagai dokter kita punya kodeki ya. Jadi kita harus ada di koridor itu juga. Tapi kalau kita sebagai penjual saya mau nawarin nih, nanti habis ini semua pada beli lasanya saya ya, itu boleh gitu kan. Saya sebagai yang penjualnya gitu. Habis ini pada lihat ya page saya, habis ini pada follow ya my skin formation gitu. Itu boleh gitu, tapi kan kita habis itu tidak boleh yang kita menawarkan habis itu kalau ke dokter kulit cuman ke saya aja ya gitu, itu nggak bisa. Kita memberikan edukasi di situ, kita jangan berharap itu akan kembali ke kita, tapi itu akan memberikan manfaat untuk orang lain gitu ya. Jadi tidak salah pergi, misalnya nih banyak hoax yang kalau jerawatan pakai peresan jeruk habis itu dermatitis kontak gitu kan ya, itu kan mispersepsi. Jadinya tugas kita sebagai edukator gitu ya, kita memastikan misinformasi itu dikembalikan ke yang benar tuh sebenarnya seperti ini loh gitu. Kalau misalnya mau pakai produk over the counter, cari ini yang ada benzol peroxide, cari yang ada clindamycin cream dan lain sebagainya mungkin, tapi nggak boleh main asal oles-oles aja, mau pakai kapur barus buat ngilangin tai lalat dan sebagainya, itu nanti malah akhirnya berujung ke yang yaitu dermatitis kontak dan lain sebagainya. Jadi habis itu brand awareness kan, oh ya kalau kayak gini mending habis itu ke dokter kulit deh gitu ya, bisa di dekatnya di rumah sakit tempat mereka berada dan sebagainya. Jadi tapi target kita edukasi itu tersampaikan gitu ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Dr. Gali atas jawabannya. Baik, karena mengingat waktu dan nggak kerasa ya dokter dan teman-teman, karena waktunya sangat terbatas untuk penyampaian materi dan diskusi tanya jawab ini harus dicukupkan terlebih dahulu. Namun untuk teman-teman para peserta yang tadi masih penasaran, pengen tanya lagi, boleh banget. Mungkin bukan di sesi kali ini dijawabnya, namun nanti bisa disampaikan ke panitia terkait pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, atau dapat menghubungi langsung dokter Galihnya nih teman-teman. Boleh kan dokter Galih? Gimana dokter? Boleh, sepanjang pokoknya kalau misalnya saya bisa membantu, insya Allah nanti akan saya bantu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk dokter Gali. Dan terima kasih untuk Dr. Gali atas penyampaian materi yang tadi mengenai gambaran dunia kewirausahaan sebagai dokterpreneur yang tentunya itu sangat menarik dan informatif sekali untuk teman-teman di sini, termasuk saya juga dokter, bisa nambah ilmu dan menginspirasi untuk menjadi nantinya seorang dokterpreneur yang sukses seperti Dr. Gali.
Dan untuk Dr. Gali, sebelum mengakhiri sesi ini, mungkin bisa untuk menyampaikan closing statement dahulu, dokter, sepatah dua patah katanya kepada para peserta. Dipersilakan, dokter. Baik, terima kasih Cynthia untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih kepada panitia yang sudah menginisiasi acara yang sangat baik menurut saya ya. Jadi ketika kita sudah memiliki hasrat gitu ya, memiliki passion, pengennya memiliki ide seperti ini nih gitu ya. Kemudian ya sambil berencana tetap habis itu harus melakukan gitu ya. Jadi harus dilakukan karena bisnis yang baik adalah bisnis yang dilakukan, dilaksanakan, bukan nanti rencananya nanti. Itu kita belum membangun suatu bisnis gitu. Habis itu ketika kita memulai bisnis itu ya akan ada ups and down tadi yang saya sudah ceritakan. Ada kesulitan, ada ini, tapi harapan saya tidak boleh mudah menyerah. Tetap harus kita beradaptasi terhadap perubahan itu gitu ya. Kita membuat ancaman itu menjadi opportunity, itu yang terpenting gitu. Kita membuat keterbatasan yang mungkin orang-orang butuh tapi belum notice nih ada kebutuhan ini, itu kita jadikan suatu pemikiran gitu ya. Kemudian jangan lupa, jangan mudah berpuas diri. Kita tetap masih banyak kurang. Kita kalau perlu memang pengalaman adalah guru segalanya gitu. Tapi kalau kita bisa mendengarkan pengalaman dan kegagalan itu dari orang lain yang sudah sukses gitu ya, kita tidak perlu terjebak dalam, kita tidak perlu mengulang kesalahan itu kan. Kita bisa belajar. Ternyata jalan keluar yang bisa kita ambil seperti ini gitu. Jadi kita bisa belajar dari pengalaman yang sudah sukses. Saya tidak berbicara kesuksesan itu merupakan hal yang instan ya, yang tidak instan. Itu pasti butuh proses. Namun ketika teman-teman konsisten melakukan itu, insya Allah hasil tidak akan mengkhianati dari usaha gitu. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Dr. Gali atas penyampaian closing statement-nya. Lalu sebelum mengakhiri sesi ini, kita ada sesi penyerahan sertifikat dan dokumentasi. Nah, panitia bertugas bisa dibantu untuk menampilkan sertifikatnya. Dan untuk teman-teman yang belum on cam, bisa on cam-nya yuk. Kapan lagi kita bisa foto Dr. Gali yang sangat menginspirasi sekali. Dan yuk teman-teman yang belum on cam, pasang wajah cantik dan gantengnya. Mungkin bisa nanti dari fotoan gini, kita bisa nanti ketularan jadi seperti Dr. Gali yang sukses nih teman-teman. Amin. Baik, harus ini sudah sukses, ditampilkan. Ya. Harus lebih sukses dari semuanya siap. Iya, insya Allah. Yang penting sukses ya. Baik, Dr. Gali. Baik, Dr. Gali, ini sudah ditampilkannya sertifikatnya, dokter. Dan dari kami panitia sangat mengapresiasi sekali Dr. Gali sebagai narasumber kita kali ini dengan materi gambaran dunia kewirausahaan sebagai entrepreneur. Dan untuk panitia bertugas bisa dibantu untuk dokumentasinya, bisa on mic-nya yuk panitia. Baik, izin dokumentasi nih Dr. Gali dalam hitungan ketiga, 3, 2, 1. Baik, sekali lagi nih dokter. 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak Dr. Gali. Baik, terima kasih untuk panitia dan juga Dr. Gali yang sudah meluangkan waktu untuk mengisi materi mengenai gambaran dunia kewirausahaan sebagai entrepreneur, yang mana tentunya itu dapat menjadi bekal dan sangat bermanfaat bagi kami dokter. Dan semoga untuk Dr. Gali ke depannya semakin sukses nih dokter. Baik dokter, dan jika Dr. Gali ada kesibukan lain lagi, mungkin bisa untuk meninggalkan meeting ini dokter. Dipersilahkan dokter. Baik, terima kasih moderator dan terima kasih panitia semua. Matur nuwun Dr. Neni untuk arahan dan bimbingannya. Saya mohon izin untuk off cam nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak dokter. Baik, nggak kerasa ya teman-teman, kita sudah berada di penghujung materi pertama ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Gali tadi bisa menambah bekal kita ya teman-teman, memiliki peluang di dunia kewirausahaan di samping pekerjaan utama kita nanti yakni sebagai seorang dokter.